Haleluya. Selamat tahun baru. Masih ada kuenya? Berarti kami masih bisa berkumpul. Tema kita tahun 2026 bagi Bapak Ibu yang tidak hadir pada pembukaan awal tahun. Tema kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan singgung sedikit tapi tidak ulangi. Minggu lalu ada apa Kamis lalu ya, tanggal 1 ya. Bagaimana kehidupan Abraham dipanggil oleh karena anugerahnya. Kita dipanggil oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah akibat dosa itu. Minggu lalu sudah saya katakan, Adam dan Hawa itu membuat segala sesuatunya tidak baik karena dosa, karena penyimpangan daripada firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mau menolong kita. Tuhan tidak pernah menciptakan kita sebenarnya mati, tapi kekal namanya hidup. Tapi oleh karena Adam dan Hawa itu sudah berdosa, itu sebabnya lah kita hidup menderita di dunia ini, cari makan susah, berkeringat, berjeli lelah, itu semua karena dosa. Tetapi Tuhan itu tidak pernah merencanakan itu. Tuhan merencanakan manusia itu hidup kekal. Tapi dosa itulah yang membuat segala sesuatunya menjadi buruk. Oleh sebab itu kita perhatikan ini, supaya kita bisa dipulihkan, menerima hidup yang kekal, maka kita kembali kepada panggilan Tuhan. Amin. Amin. Kembali kepada kembali kepada panggilan Tuhan. Firman-Nya sudah mengatakan banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Biarlah kita semuanya yang sudah mendengar dan kita datang kepada panggilan-Nya dan menjadi orang-orang pilihan-Nya. Ayat tadi digenapi di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus. Dari manakah Yesus ini? Tidak lain dari keturunan Abraham. Dari Abraham silsilahnya, maka sampailah kepada Maria dan Yusuf, dan Yesus itulah termasuk keturunan Abraham. Jadi mulailah dibaca. Sudah kejadian berapa hari ini? Schedule ada di warta saudara. Mulai hari ini, mulailah buka Alkitab untuk membaca schedule-nya. Jangan hilang warta itu, jangan dibuang warta itu. Bawa, taruh dompet, taruh di tas. Maka di mana ada HP saudara, di situ ada warta.
bisa dibuka Alkitab di HP saudara. Amin. Kita mau berjanji pada buka tahun kemarin bahwasanya firman Tuhan itu yang menjadikan kita, yang memimpin kita, yang memberkati kita kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah panggilan Tuhan, perintah Tuhan. Apa dikatakan? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah. Itu perintah. Bukan hanya dipanggil, tetapi diperintah oleh Tuhan. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Kadang-kadang kita kepengen dan mau cuma menjadi bangsa yang besar, diberkati luar biasa, sehat selalu, nasi bujur selalu. Itu yang kita mau. Tetapi perintahnya nggak kita taati. Hari ini marilah kita dengar panggilannya dan perintahnya. Ada istilah tuli rohani. Kenapa? Karena dia tidak mendengar. Apa yang membuat dia tidak mendengar? Dunia ini. Terkadang memang dunia ini terlalu memukau, terlalu memikat, sehingga banyak orang tertipu olehnya. Sehingga ketika Tuhan memanggil, siapa yang mau dipanggil? Ode! Nggak usah lah Ode ya. Ketika Tuhan memanggil Ojak, rupanya Ojak lagi nonton bioskop. Ojak, Roh Kudus sudah masuk ke hati, ke pikiran, teringat dia oleh suara Roh Kudus itu memanggil. Jangan melangkah ke situ Ojak. Gak dihiraukan. Kenapa? Karena dunia ini begitu memukau. Pergi ke Satplanya, Carrefour, ke Podomoro. Wah, indahnya. Lalu dengan keindahan dunia ini, kita gak mendengar lagi suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kalau Tuhan memanggil, dengarlah. Jangan dibiasakan melawan Tuhan, melawan suara Tuhan. Karena kalau terbiasa kita, misalnya lah, kalau kita panggil anak kita, Bute, pernah nggak dia kita panggil dia nggak mau dengar? Padahal dia dengar, dia dengar
bisa jadi bebal dia, bisa jadi orang tua pun marah. Tapi bapak kita itu memang gak pernah marah. Dia selalu lembut, dia selalu sabar. Tapi begitulah keadaan dunia ini. Kalau Tuhan memanggil, bisa bebal hidup ini karena dunia, karena daya tarik dunia, karena tawaran dunia. Dunia ini membuat telinga rohani kita itu sulit untuk mendengar dan mematuhi suara Tuhan. Bapak Ibu, jangan menjadi biasa dengan panggilan Tuhan. Hari ini kita duduk di sini, Tuhan memanggil kita. Amin. Sadar atau tidak sadar, hari ini ketahuilah bahwasanya kita ada di sini. Tuhan sudah memanggil kita. Jadi hargakanlah kalau Tuhan memanggil. Dengar baik-baik suaranya, dengar baik-baik perintahnya. Ibarat orang mau melamar kerja, dia butuh kerja. Kenapa dia butuh kerja? Karena dia butuh uang. Kenapa dia butuh uang? Karena untuk kebutuhan. Kalau begitu ratusan orang, banyak orang melamar kerja, bukan hanya ratusan sekarang, ribuan itu surat lamaran. Kalau salah satu pelamar itu dipanggil, apakah itu karena kepintarannya? Apakah karena dia hebat? Bapak Ibu, kita dipanggil bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita orang kaya, tetapi kita dipanggil oleh karena anugerah. Dari sekian juta manusia di dunia ini, berapa penduduk Indonesia? 250 juta. Dari sekitar 250 juta jiwa penduduk Indonesia, engkau dan saya dipanggil Tuhan. Ibarat orang melamar kerja, ya, yang ini. Itu semua bukan karena kepintaran, bukan karena dia hebat, bukan. Karena anugerah. Kerja pun dia di training dulunya. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengerti bahwasanya ini sangat mahal. Sangat mahal. Panggilan Tuhan ini sangat mahal. Maka kalau sudah masuk bekerja di perusahaan dimanapun di dunia ini, maka dia harus bekerja mematuhi disiplin. Kalau kita sudah masuk kepada rencana Tuhan keselamatan, maka kita harus disiplin. Maka kita harus disiplin. Kita harus disiplin. Bisakah saya kita kerja di perusahaan? Gak bisa. Perusahaan kita sendiri pun gak bisa kita seenaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari disiplin diri kita. Kita syukuri berkat Tuhan. Disiplinlah membaca firman-Nya. Yosua 1 ayat 8, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, menjadi orang yang
kita, amin. Karena tema kita diberkati untuk menjadi berkat, kita sudah belajar, kita menabur, kita jangan menahan untuk diri kita sendiri. Maka itu menjadi satu benih bagi kita untuk diberkati Tuhan. Bapak Abraham itu bapak orang kaya. Itu artinya, salah satu artinya bapak Abraham adalah bapak orang kaya. Kenapa? Karena dia sambut panggilan Tuhan. Bapak orang percaya, bapak orang beriman. Nah, jadi Bapak Ibu, Galatia 3 ayat 6 mengatakan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia percaya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, maka dia membuat itu sebagai satu kebenaran yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Hari ini juga bahwasanya kita terima firman ini menjadi satu kebenaran di dalam hidup kita, maka kebenaran itu yang akan memberkati kita. Amin. Amin. Haleluya. Ditegaskan lagi dan berhak menerima janji Allah. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja, tapi kita yang sudah selamat, yang sudah lahir baru, yang sudah terima Yesus, kita adalah Yahudi-Yahudi yang dicangkokkan. Kenapa dicangkokkan? Karena memang kita yang seharusnya tidak diberkati, tetapi karena kita percaya sebagai anak Tuhan, kita pilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dicangkokkan menjadi keturunan Abraham. Haleluya. Galatia 3:7 dan 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita dengar panggilan Tuhan. Jangan dunia ini membuat kita tidak mendengar. Tuli rohani kita tidak mendengar, keras hati. Dunia ini membuat kita menjadi keras hati, gak suka berdoa, gak suka baca firman, gak suka beribadah. Haleluya. Oleh karena itu, ini kebanyakan kan baru pulang banyak dari kampung. Kami merasakan kalau dari kampung itu rohani itu sudah mulai berat. Disadari nggak kira-kira? Capek. Kenapa? Rohnya di kampung itu dengan di sini sangat beda. Kami juga pulang kampung, tetapi sampai di kampung datanglah tulang mertua saya. Tulang mertua saya, bere mertua saya. Begitulah sangat hormatnya mereka kepada tulang, sehingga sudah puluhan tahun tidak datang. Ya, itu pun masih dihargai, dicari. Bapak Ibu, jadikan Yesus itu tulang kita. Maksudnya bagaimana? Bukan sekedar tulang, tapi Tuhan yang selalu kita cari. Tulang di dunia ini pun puluhan tahun gak datang, gak pernah jumpa, dicari. Tulang. Tapi Yesus Kristus lebih daripada tulang di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya kalau sudah pulang kampung, roh di kampung itu terasa sekali ya. Untunglah kami di kampung berdoa.
Di mana kita berdoa? Kata Ibu Gembala. Pariban saya, si Uli doa di mobil. Si Dada kita berdoa. Tapi di situ Bapak. Iya, terdengar di rasa roh kita di sofa. Berdoa kan di ruang tamu. Biar aja kan dia dengar. Orang nggak berdoa lagi kan? Untuk apa? Untuk menjaga telinga rohani ini, hati ini, pikiran ini tetap kepada panggilan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba bayangkan mulai dari berangkat sampai pulang. Untuk berkat doa itu perjalanan kami lancar. Tetapi banyak orang terjebak macet. Banyak orang capek badannya, sakit dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, disinilah kita perlu tahu, karena dunia itu memang membuat kita ini tuli atau mendengar tapi tidak patuh kepada Tuhan. Berdoa aku, ini kan di kampung Tuhan, sudah dipanggil ya, berdoa aku, berdoa sudah diperintahkan, berdoa aku. Ini kan di kampung Tuhan, sekali-sekali nggak usah berdoa. Itu suara dunia. Bisa jadi suara iblis yang mengatakan, gak usah kau berdoa. Itulah tekanan. Makanya sebenarnya kami gak pernah suka pulang kampung. Tapi gak apa-apa lah, supaya jadi berkat. Tapi ingat, dimanapun kita berada, jangan lupa berdoa. Dimanapun kita berada, kontak kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Panggilan Tuhan itu lebih baik. Mau diejek kita berdoa, mau gak diterima kita berdoa di situ. Aku buat apa? Terus banyak kaki tinggi. Bapak Ibu, mari panggilan Tuhan itu kita kerjakan, kita patuhi. Amin. Gak enak itu, menyangkal diri itu, disiplin itu. Jangan-jangan di rumah makan pun gak berdoa. Ya kan, jangankan doa di kampung, mau makan pun di rumah makan, tengok kiri, tengok kanan, muka belakang. Wah, banyak kali orang gak usah berdoa, malu. Jangan, itu sudah jauh kali itu. Anugerah tidak menunggu kita siap, tetapi karena pemberian Tuhan ini, terima dengan baik-baik, lalu kerjakan dengan baik-baik. Ibarat kita, anugerah itu begini, ibarat kita diberi lahan tanah 50 hektar, nggak usah 50 hektar, 100 hektar. Siapa di sini yang mau dikasih tanah 100 hektar? Coba kata-kata ini, saya betul ini ya. Cepat iman ya. Siapa di sini yang mau dikasih tanah 100 hektar? Saya. Tapi tanah 100 hektar itu apakah bisa sawit itu tumbuh sendiri? Bisakah pohon karet itu tumbuh sendiri? Pohon kopi itu tumbuh sendiri? Dikasih gratis 100 hektar. Puji Tuhan.
Tuhan, haleluya, haleluya. Itulah anugerah. Pemberian cuma-cuma. Kita diselamatkan karena anugerah. Lebih daripada 100 hektar tanah. Lalu mau diapain ini? Mau diapain keselamatan ini? Mau diapain tanah 100 hektar itu? Ditewak-tewak aja? Hah? Dikerjai, diusahai, ditanami. Amin. Perlu kita kerjakan. Supaya apa? Dari yang 100 hektar ini bertambah 100 hektar lagi. Tuhan sudah kasih kita bukan ikan, tapi memang pancing untuk dikerjakan. Keselamatan itu demikian. Kadang kita tak menyadari, terlalu murah rasanya, cuma-cumaan percuma. Lalu kita panggilan Tuhan itu sepele, nomor 2, Tuhan itu nomor 3, nomor 4. Bahkan paling belakang pun kadang-kadang dibuat manusia ini Tuhan itu. Hargakanlah anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, karena hebat kita, bukan. Siapa sih kita ini? Gak ada apa-apa dibandingkan Tuhan pencipta. Pencipta bukan hanya dunia masih terlalu kecil. Oh, gak pernah kita tengok kan? Tapi coba lihat, buka internet. Ada berapa galaksi di antariksa sana, di luar angkasa sana. Kita itu di dalam satu galaksi, di dalamnya. Bayangkanlah mulianya Tuhan itu. Lalu di bumi ini kita di Sumatera Utara. Sumatera Utara, Deli Serdang. Kecil lagi Deli Serdang, Tanjung Morawa. Betapa kita nggak ada apa-apanya. Tanjung Morawa kecil lagi. Bangunsari. Bangunsari masih satu kelurahan. Satu kelurahan itu 22 desa. Masuk lagi Gang Rasmi. Dusun 5 alat. Lebih kecil lagi dalam satu ruangan gereja dia. Cobalah, siapa sih kita ini? Mau jadi orang sombong, tak usah lah. Bilang sama temannya, jangan sombong kau, saudaraku. Rendah hatilah. Jadi kalau ada sedikit, jangan sombong. Biarlah hidup kita itu selalu bersyukur. Tidak ada yang perlu kita sombongkan hidup kita. Paling enak kita bersyukur. Ada makanan, ada minuman, ada pakaian. Apa katanya? Cukup, Pak. Cukup. Perlu mobil, ada mobil. Cukup itu. Perlu rumah, ada rumah. Perlu uang kontrak, mas ada uang kontrak. Kan ada begitu ya. Lagi dibutuhkan ada. Daripada kita kejar dunia ini, kita kejar, capek kita sampai kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan Yesus yang terbaik. Mari kita taat total kepadanya, amin. Kalau kita taat total, kerjakanlah yang 100
Siapa namanya? Tera. Walaupun orang tuanya kaya, Tuhan berkata keluarlah dari sana. Keluarlah Abraham, tinggalkan negerimu. Artinya apa? Bukan meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara, bukan. Artinya sekarang ini meninggalkan kehidupan dunia. Jangan nyaman di dalam dosa. Amin. Jangan nyaman di sana. Tapi keluar dari sana, tinggalkan jalan daging, tinggalkan hidup duniawi. Jangan merasa ketinggalan zaman. Saya selalu ingatkan anak saya, kesana kemari, ogah-ogah, ya, pindah pelajar satu ke pelajar yang lain, ya, tanpa juntungan. Jangan, nggak usah HP pun HP abal-abal pun nggak masalah. Kawan-kawannya iPhone semua kan, iPhone 16, paling murah iPhone 15. Udah nggak apa-apa, Nokia saja nggak apa-apa. Nokia yang penting bukan Nokohi. Amin. Jangan merendah diri, kau hebat, kau anak Tuhan, kau anak Raja. Orang yang diberkati Tuhan, jaminan itu iPhone bukan itu. Bapak Ibu Saudaraku, itu akan mengkaburkan rohani kita. Dunia ini, saat kami pergi ke apa? Antri orang beli iPhone, heran juga saya. Ke mana kemarin? Telepon. Kami cuma mau cari sepatu anak kami. Kami ya singgah juga lah ke counter HP. Di salah satu counter kami ke orang ini apa yang dibeli orang? Rupanya iPhone. Kemarin Pak Pendeta datang ke sini bertahun baru. Ada dua anak remaja nanya saya, Pak, uang sekolah abang Kristus berapa? Kenapa rupanya kau tanya? 900.000. Mau ngasih? Enggak Pak, bukan mau ngasih, mau bandingkan. Uang sekolah kami cuma 300 nya Pak. 900, 3 bulan sudah bisa beli iPhone katanya. Coba di pikirannya itu apa coba? Dunia ini kan, daya tarik dunia ini, gaya hidup dunia. Anak-anak remaja, coba kok bisa lah dia terpikir iPhone? Berarti di hatinya selalu pengen. Aku pengen iPhone itu, aku pengen iPhone. Gak tahu nanti uang sekolah. Makanya seperti itulah anak-anak ini mengkorupsikan uang sekolah, tidak dibayar hanya demi untuk membeli yang dia inginkan. Keluar dari zona itu. Jangan merasa ketinggalan. Kami tak merasa ketinggalan zaman di dunia ini. Malah kami dicari. Padahal kami rumah penggantinya kamar cuma 3x3. Kalau saudara masuk, amoy, inomoy, ramasek, ramasuk. Mau lihat kamar kami? Gak usah ya. Gak penasaran?
Bapak Ibu, saya percaya waktunya akan datang berkat yang lebih besar lagi. Yang penting rumah Tuhan. Karena ini cantik kita, nyaman saudara beribadah. Walau hitir-hitir kata tadi, Pak, mati kena AC ya. Yang mau bilang, Pak, mati kena dua, tinggal dua aja dikit, jangan dikit kali. Oh lepuk. Nah, jadi Bapak Ibu, utamakan Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menerima janji Tuhan yang sudah disiapkan Tuhan kepada kita. Dengar ini, sudah disiapkan Tuhan. Bilang sama temannya kanan kiri, sudah disiapkan Tuhan berkatmu. Haleluya. Tapi apa? Keluar dari zona nyaman seperti Abraham. Tuhan perintahkan, keluar kau dari sana. Di situ di rumah orang tuamu, di negerimu banyak penyembahan berhala. Keluar, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Kemana itu Tuhan? Tenang mau. Nanti kutunjukkan. Pokoknya keluar saja dulu. Tuhan, gak pasti itu. Gimana ya kalau Tuhan? Apakah engkau penuh dengan ketidakpastian? Kadang-kadang cara kerja Tuhan memang begitu. Gak tahu kita. Kalau tahu kita, jadi cara kerja Tuhan itu mujizat. Jalanilah sungguh-sungguh begitu Tuhan. Buang semua kehidupan lama itu. Buang. Mari kita bernyanyi naik 1 tahun memuruki. Amin. Ya, mari maju Pak. Gak usah malu. Pemain musik, silakan. Sekalian aja maju. Udah mau siap ini. Penyanyi. Haleluya. Tinggalkan dunia. Maksudnya dunia yang gak baik ya. Hidup dalam keadaan manusia lama, kemewahan dunia ini, ya tabiat-tabiat dosa tinggalkan itu akan menghambat kita, akan memperlama kita sampai ke tanah perjanjian itu. Sama seperti bangsa Israel. Semakin mereka lama untuk bertobat, semakin lama mereka ke tanah Kanaan. Berputar. Padahal sangat dekat sekali. 40 tahun mereka putar. Padahal kalau mereka patuh-patuh saja, baik-baik saja, dekat sekali. Gak sampai 40 tahun. Demikian juga lah kita. Jangan nanti sudah lama mutar-mutar, udah habis umur. Haleluya. Haleluya.